Oke, kembali lagi bersama saya Riozi, CEO dari Next Art di acara Next Talk bersama Rio Adiwardana. Ya. Selamat malam menjelang subuh. Saya terima selamatnya. Iya, Selamat malam. selamat malam juga. Apa kabar, Mas Rio? Baik, masih begini aja, masih stabil-stabil aja. Stabil ya? Iya, Iya. stabil. Biarpun sekarang sudah mulai menuju endemi, Iya. kita pun juga harus stabil. Tapi ininya katanya gosip-gosipnya mau lockdown lagi nih katanya. Oh ya? Mm-mm. Ya berarti tetap berkarya di rumah. Oh, iya, benar. Tinggal daftarin aja ke Next Art-nya. Oh gitu ya? Iya, simple ya. Siap. Hidup ini harus simple. Oke, kita langsung aja di acara Next Talk. Ya. Saya ingin bertanya, ya. Jadi sebenarnya gimana sih awal pertama membuat nextart.id? Oke. Mungkin bisa diceritakan dengan lengkap. Karena sudah ditanya, sekarang giliran saya jawab gitu ya. Oh iya dong, iya dong, harus. Kalau nggak jawab, saya mau jawab juga. Asal muasalnya bikin Next Art itu, jadi jujur waktu itu kan saya mau buatnya itu sebenarnya label. Cuman akhirnya kita ketemu ngobrol, terus kita bicara, kita pengen bikin sesuatu hal yang besar gitu ya. Tapi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Gitu. Iya. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat satu agregator. Itu Iya. di depan rumah saya. Nah, kebetulan waktu itu Mas Riozi lagi datang ke rumah saya dan kita akhirnya ngobrol-ngobrol, tercetuslah dengan ide-ide gila pada saat itu. Karena kita sudah Gila. Iya. Jadi kalau mau dapat ide gila harus gila. Iya. Gitu. Ya. Catat. Dan tercetuslah kita pengen buat satu agregator. Iya. Jujur pada saat itu saya masih belum paham atau belum mengerti apa sih itu agregator. Akhirnya dijelaskan sama Mas Riozi sedikit, lalu sisanya kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar sampai akhirnya dalam waktu berapa lama akhirnya saya mengiyakan untuk kita bikin agregator. Gitu jadi ceritanya. Dengan perjuangan yang luar biasa ya. Lumayan sih ya, perjuangannya sih cukup nyebelin. Iya. Cukup nyebelin. Betul. Karena kita banyak dicap sebagai orang gila oleh beberapa orang yang katanya bahkan sempat dibilangnya kita adalah kaum halu gitu. Iya, iya. Benar ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Masih ya? Masih. Aduh, kasihan juga ya. Tapi hal yang positif. Halu positif. Cuman pada saat itu kita tetap yang yakin yaitu gunanya trust oleh ya maksudnya sama-sama tim kita. Kalau nggak ada trust nggak jadi kayak sekarang. Ya, betul. Gitu ya. Betul banget. Catat. Trust. Trust. Lalu kenapa bisa diambil dengan nama Nextart itu? Alasannya apa? Next Art itu sebenarnya dari aku bukan art yang selanjutnya, bukan sebenarnya ya. Itu arti bagusnya aja sebenarnya. Sebenarnya pada saat itu kenapa Next Art itu adalah plesetan sebenarnya dari nekat. Maksudnya itu. Itu dia. Ya, Next Art nekat. Ya. Tadinya itu maksudnya jadi akhirnya jadi namanya bagus juga ya kita meeting bareng-bareng dan aku Banyak nama tuh waktu itu tuh. banyak banget. Ada 51 lah kalau nggak Iya, salah. kalau ini yang namanya ke-52. Iya. Iya. Jadi nggak ada semua itu, kedua itu. Ya memang halu ya. Oke. Ya. Jadi Next Art tadi plesetan dari nekat. Tapi Next Art sendiri itu adalah sebetulnya susah sih di Indonesia ini ya. Next berikutnya art seni. Jadi seni berikutnya lah kira-kira gambaran gitu. Jadi untuk menuju kesuksesan di dunia seni. Ya bukan hanya musik sih nantinya, ada film, ya, ada gambar, ada seni rupa dan lain-lain. Yang ujung-ujungnya kita akan mewadahi sistem royalti yang ada di Indonesia. Oke. Lalu bagaimana proses membuat sebuah distributor musik di Indonesia dan apa kendalanya menurut Mas Rio? Gimana ya? Kalau saya ngomongin kendalanya aja deh. Kendalanya aja deh saya ngomongin. Oh ya boleh. Kalau bagaimananya ya banyak proses yang memang
dari A ke B, A ke B. Ya, kadang-kadang A ke B-nya itu butuh waktu yang sangat lama. Itu akhirnya menjadi suatu kendala buat kita semua. Untuk kita sampai dapat approval aja itu lumayan ya, hampir setahun nih. Iya, betul. Hampir setahun kita baru bisa di-approve, dan itu sangat bikin pegel hati ya, pegel pikiran, pegel fisik, karena di situ kita ada gontok-gontokan gitu antara kita sesama tim, yang ini nge-push yang ini ngerasa di-push akhirnya minta balik nge-push lagi. Hal kayak gitu, dan alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Iya. Gitu. Kendalanya sih ya pada saat mau pembuatannya aja sih, maksudnya prosesnya menjelimet memang. Wah, sangat rumit, Sangat complicated. sangat Ya, banget. ditambah kita halu, jadi sangat complicated. Iya. Jadi makanya udah halu dikasih complicated gitu. Kebayang nggak? Konslet nggak? Koslet. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah. ya beres pelan-pelan ya. Jadi kita sekarang sudah running gitu. Amin. Alhamdulillah. Seperti yang kita tahu dari artis nextart.id, kan diberikan dashboard tuh Mas, supaya mereka bisa lihat langsung royaltinya sendiri dengan bebas, analitiknya. Apa yang membuat Nextart berani untuk mengambil langkah tersebut? Karena setahu saya belum ada agregator atau distributor musik digital di Indonesia yang etos kerjanya seperti itu, memberikan keistimewaan kepada artis-artis, terutama artis Nextart. Kalau nggak kita tuh siapa yang mau mulai? Nah itu tuh catat lagi tuh. Tadi ya itu dia. Kalau nggak kita tuh siapa yang mau mulai? Iya. Masa masih mau bertahan aja di kondisi yang kemarin? Tuh. Ya kan? Ya. Udahlah. Udah cukup kan kantongnya? Bagi-bagi. Maksudnya bagi-bagi kita kasih kepada yang memang seharusnya menerima hak itu. Bukan berarti kalau banyak juga yang ngomong ke aku, terus Nextart dapat apa dong? Ya, kita sudah ada, kita sudah dapat, dan kita juga sudah punya perhitungannya itu masing-masing. Tapi kita mengambil dari itu semua sewajarnya. Iya. Apa yang memang sudah menjadi porsinya kita aja. Bukan porsi kita ditambah dengan porsi dari orang yang untuk kita, itu beda lagi. Iya. Betul. Setuju. Gitu sih. Oke. Lanjut ya. Ya. Apakah akan ada hal yang baru yang ingin dilakukan oleh Mas Rio bersama dengan Nextart untuk memajukan perindustrian musik di Indonesia? Satu hal yang baru sih itu kayaknya pasti akan terus ada ya. Karena sekarang dunia digital itu sangat dinamis. Yes. Jadi akan selalu ada perkembangan, baik perkembangannya menuju ke arah yang mana. Tapi next project kita akan ada apa? Kita tetap ada suatu program nanti ke depan yang mungkin kita belum bisa omongin sekarang. Iya. Dan lumayan agak besar dan masih kita telaah dulu dan masih kita kaji. Mudah-mudahan cukup dan kita bisa jalankan ini semua dengan baik. Amin. Itu hasilnya buat kalian juga semua. Iya. Ditunggu. Tunggu ya. Ya, segera. Coming soon. Ya, doain aja. Oke, dan Mas Rio dan Nextart harapkan terhadap masa depan dunia musik di Indonesia itu apa? Dunia musik Indonesia. Gimana ya? Bangga dengan apa yang kita punya di Indonesia. Contoh ya, kita tuh banyak alat musik tradisional yang sangat bagus. Yes. Dan ironisnya, generasi zaman sekarang merasa malu untuk menggunakan itu. Jadi pada akhirnya lebih kepada yang sekarang sedang tren, K-pop. Bahkan alat musik tradisional kita sendiri pun itu lebih banyak yang memanfaatkannya dari orang-orang luar negeri. Itu yang aku sangat miris sih sebenarnya. Semoga kita bisa lebih melek lagi bahwa jangan sempit melihat seni, khususnya musik ya. Seni musik jangan sempit untuk melihat sisi musik di Indonesia yang apa yang sudah ada dan jangan ditinggalkan sih. Yes. Dan musik tradisi Indonesia itu sangat besar Bagus dan luas. Dan bagus-bagus. Bagus. Dari Sumatera ujung sampai Papua ujung. Betul. Dan kita adalah wadah untuk menerima musik tradisi. Ya,
kesini aja, Iya. ke Next Art aja. Maksudnya kita sangat bangga malah kalau misalnya ada yang punya karya kayak begitu ya. Oh iya. Ya itu memajukan sekali Indonesia. Nggak ada loh di luar sana yang masa kita kalah sih dengan bangsa luar. Gitu. Tidak boleh kalah. Ya, Musik Indonesia adalah musik kita sendiri, musik kita sendiri. terutama tradisi. Ya. Oke, yang terakhir pesan dari Mas Rio Adiwardana kepada Next Art dan label musik di Indonesia itu apa? Juga pesan khusus untuk musisi-musisi perintis di Indonesia atau yang bisa dibilang bahwa newcomer, ya seperti apa Mas? Untuk para label gitu ya, untuk para label ya bergerak dengan sesuai porsinya aja lah. Untuk para yang lain-lain khusus dunia industri musik berusaha untuk keep on the track aja, dalam artian tracknya yang baik ya, jangan yang nggak baik, karena kita sebagai musisi, aku ya khususnya sebagai seorang musisi jarang mendapatkan hak yang pantas. Bukan nggak mendapatkan, tapi jarang mendapatkan hak yang pantas. Iya. Gitu. Itu menjadi satu catatan penting buat kita semua. Kenapa musik di Indonesia itu kok agak slow? Maksudnya slownya ya begitu-gitu aja. Sorry ya, maksudnya agak stagnan gitu. Ya karena tidak ada ketransparansian di dalam situ. Gitu. Dan untuk yang lagi merintis di dunia musik, terus saja berkarya dan banggakan musik Indonesia. Terus berkaryanya sehingga menjadi karya yang jujur, masalah hasil bukan urusan kalian. Yes, setuju. Ya. Dan daftarkan di Dan distributor daftarkan di agregator lokal. Ya, lokal salah satunya, bukan salah satunya, kayaknya cuma satu deh. Iya. Nextart.id. Ya. Oke, luar biasa. Oke, untuk sahabat-sahabat nextart.id di acara Next Talk, kita bersama Mas Rio Adiwardana. Dia ini seorang penyanyi, gitaris, dan artisnya Next Art juga, dan juga sebagai komisaris utama di Next Art. Jadi sudah ini ya, satu paket. Ya, jadi beliau dan juga tim-tim di Next Art semuanya menjadi satu visi untuk bisa membangkitkan musik Indonesia lewat wadah-wadah yang resmi, juga lokal, dan bisa menjadikan sumber tambahan ya income dari royalti yang kita kolek nantinya. Oke Mas Rio, terima kasih untuk di acara Next Talk. Ya, jadi ya dia lagi banyak kesibukan. Enggak sih, cuma gaya-gayaan aja, sibuk-sibukin aja. Jadi butuh hari ini dibawa ke kantor Next Art untuk bisa podcast. Ya. Sebenarnya saya bukan penyanyi sih Mas. Apa tuh? Penyalur. Iya, penyalur apa ya? Penyalur suara ya kan? Oh iya, catat penyalur suara, itu bahasa yang baru itu ya. Oke Mas Rio, terima kasih. Ya, sudah thank you. Ada di acara Next Talk. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Bersama tim-tim Next Art di sini ya. Siap. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.